Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, kacau, kacau begitu ya. Lihatlah mereka siapa yang korupsi begitu ya. Yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama, siapapun orangnya begitu. Jadi ada berita begitu kan, detik-detik KPK geledah kantor Risma diduga kasus korupsi beras bansos ya. Staf sus beberkan keterlibatan Mensos. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Maka kita sebagai rakyat biasa mengatakan tangkap saja siapapun orangnya begitu ya. Karena ini mensegerarkan rakyat sendiri begitu ya. Ini yang namanya maling ya, kita harus tangkap itu begitu. Jangan kasih kesempatan siapapun orangnya begitu. Artinya selama ini terkait apa sih sebenarnya? Banyak muncul spekulasi ya, bantuan-bantuan COVID, terus kemudian bantuan-bantuan yang lain begitu. Ada keterlibatan juga ya PKH dan sebagainya, katanya begitu ya. Tetapi ini menarik begitu, dalam artian bahwa selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat begitu kan. Kementerian Sosial ini bersentuhan langsung dengan masyarakat begitu, apalagi bantuan-bantuan bansos ini. Kalau dikorupsi, wah kacau ini. Tidak hanya kita selidiki bagian dari di Mensos begitu, tetapi kita di bawah aja begitu, mulai dari tingkat desa, mulai dari tingkat kecamatan, mulai dari tingkat kabupaten, kita awasi itu. Barangkali banyak yang kemudian ya yang awalnya bantuan misalnya 250.000 bisa saja nyampenya yaitu 200.000 begitu atau 150.000. Itu kita harus periksa ke bawah biar clear di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Detik-detik KPK geledah kantor Risma diduga kasus korupsi beras bansos ya. Staf sus beberkan keterlibatan Mensos ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Semoga ibu yang suka merah-merah tidak terlibat korup bansos jatah wong miskin. Jadwal selanjutnya proyek algoritma 18 triliun yang diduga mangkrak. Selanjutnya ya pengembangan kasus BTS, selanjutnya kasus 349 triliun. Dan selanjutnya impor emas beneran bukan emas bejo. Mana nih Tipikor Polri ikut gerak dong. Ini luar biasa aja gitu ya. Komentar-komentar netizen semuanya kena begitu ya. Yang namanya maling tetaplah maling begitu. Jangan dikasih panggung begitu ya. Kalau terkait korupsi mesti harus segera dikandangkan ya, biar mudah pemeriksaannya. Kalau bukan sekedar indikasi tapi nyata karena ada saksi kuat. Kapan ya geledah kantor yang punya proyek gagal bukit algoritma ini? Solusinya ya bentak aja tuh petugas KPK-nya, omelin sampai muncrat jigonya. Ini yang kemudian KPK jangan lengah begitu kan. Kita harus dengarkan suara rakyat begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini jangan tumpang pilih kepada siapapun begitulah, berantaslah di situ begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Mengerikan korupsi ini. Partai-partai yang wajib dibubarkan. Ya, karena jangan benturkan dengan partai begitu ya. Pada hakikatnya partai itu kan hanya menyediakan orang-orang yang punya gagasan luar biasa, terus kemudian kader di situ begitu kan. Banyak orang yang membenturkan itu, baik dari misalnya ada kader PDIP misalnya ya, korupsi misalnya. Lalu kemudian dibenturkan dengan partai, itu yang salah begitu. Dalam artian bahwa ya yang namanya korupsi itu kan perilaku begitu. Tidak ada kaitannya dengan partai begitu ya. Ya, karena dia perilaku individual begitu kan ya, yang dihujat itu seharusnya perilaku mereka begitu, akhlak mereka, terus kemudian pemikiran-pemikiran mereka begitu kan. Ya, partai kan hanya menyediakan begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya, dan bahkan ini ya menarik kalau kita amati begitu bahwa apakah ada keterlibatan itu yang menjadi pertanyaan penting begitu ya. Tetapi apakah benar bahwa persoalan hari ini terkait dengan PKH, dengan bansos ya? Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, detik-detik KPK geledah kantor Risma diduga kasus korupsi beras bansos. Staf sus beberkan keterlibatan Mensos ya. Bahkan ini dikutip dari tv1news.com, detik-detik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada hari Selasa menggeledah kantor Tri Risma hari ini, ya, atau yang kerap disapa Bu Risma, yakni kantor Kementerian Sosial ya, Kemensos, telah mencuat di media massa. Dari pantauan tv1news.com, penggeledahan itu dilakukan KPK untuk menyelidiki kasus korupsi bansos beras. Ya, benar ada kegiatan yang dimaksud, ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis.
Bahkan namun Ali belum menjelaskan secara detail terkait penggeledahan itu. Dia juga belum membeberkan barang bukti yang disita penyidik dalam penggeledahan itu. Artinya apa yang dicari mereka, begitu kan, begitu logikanya begitu. Ada apa kok digeledah begitu kan? Pasti ada bukti yang kemudian ya melihat sendiri yang Kunchoro itu ditangkap terkait dengan bansos itu begitu. Mungkin ya bukti-bukti itu mungkin atas perintah atau didengarkan atau siapa begitu, akhirnya digeledah itu. Sebenarnya KPK ini terlambat begitu ya untuk menggeledah ini begitu. Karena apa? Karena Kunchoro kan sudah ditangkap sudah beberapa bulan begitu ya. Kok kemudian hari baru digeledah begitu kan? Seharusnya berbarengan begitu. KPK diketahui memang tengah penyidik kasus korupsi penyaluran beras bansos. Penyaluran itu ditunjukkan kepada keluarga penerimaan manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020-2021 di Kementerian Sosial. Bahkan sejumlah ya orang dikabarkan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Salah satunya adalah mantan Direktur PT Transjakarta Kunchoro Wibowo ya. Inilah yang kemudian mungkin atas perintah atau nyanyian-nyanyian dari Kunchoro itu mungkin ya itu terjadi. Akhirnya ada penggeledahan di situ begitu ya. Ya ujung-ujungnya nanti tidak ada. Terus kemudian ujung-ujungnya dihukum berapa tahun begitu ya. Inilah korupsi yang ada di Indonesia begitu ya. Dugaan korupsi berlangsung saat Kunchoro menjabat sebagai Direktur Utama PT Bandagara Reksa ya Logistik ya. BGR merupakan ya badan usaha milik negara yang bergerak di bidang logistik. KPK telah mencegah Kunchoro untuk kepergian ke luar negeri sejak Februari 2023. Akan tetapi saat ini KPK belum ya secara resmi mengumumkan para tersangka dan detail tindakan yang mereka lakukan. Pengumuman nama-nama tersangka biasa dilakukan pada saat penahanan, sementara staf sus Menteri Sosial Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rosono Sigit Parakoswa menjelaskan soal tidak adanya keterlibatan Mensos Risma dalam penggeledahan tersebut. Inilah yang kemudian diceritakan di sini, tidak ada ya yang menjelaskan soal tidak adanya keterlibatan Mensos Risma dalam penggeledahan begitu ya. Jadi artinya mungkin ya Bu Risma tidak terlibat di situ, tapi banyak orang yang kemudian yang ditunjuk, yang dinyanyikan oleh Kunchoro ini bisa aja di bawahnya begitu, bisa saja staf susnya, bisa saja orang-orang yang ada di situ begitu. Akhirnya terjadi penggeledahan begitu ya. Ia katakan bahwa KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial Kemensos terkait dugaan korupsi bantuan sosial bansos beras ya untuk keluarga penerimaan manfaat KPM program Keluarga Harapan PKH. Bahkan dia sebutkan penyidik KPK sempat bertemu dengan Mensos Tri Risma hari ini untuk menjelaskan penggeledahan tersebut. Tadi tim datang Kementerian Sosial untuk menemui Bu Risma, ya Bu Menteri, untuk datang menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tersebut. Kata stafsus Menteri Sosial Mensos ya bidang komunikasi dan media massa. Bahkan dia mengatakan bahwa selain itu dia juga menjelaskan bahwa Risma dan Kemensos kooperatif terhadap penyidik KPK. Namun ya, Don mengatakan Risma tidak diperiksa karena penggeledahan oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pada 2020. Enggak diperiksa lah kan, kejadiannya 2020, apalagi yang mau dikonfirmasi, ujarnya ya. Inilah kan kita harus tahu, Bu Risma kan pasti tahu di situ di dalamnya begitu kan ya. Laporan-laporan di 2020, 2021 dan sebagainya begitu ya. Karena memang Bu Risma ini kan pengganti sebenarnya begitu kan dari kementerian yang sebelumnya yang kemudian korupsi juga begitu ya. Tetapi diganti Bu Risma ya, disitulah yang kemudian Bu Risma pasti tahu siapa di dalamnya, dokumen-dokumen apa begitu kan. 2020 sampai 2001 kemana uangnya pasti tahu, maksudnya dokumen-dokumennya di situ pasti tahu begitu ya. Wajar karena pada hakikatnya kita itu ya seperti apa yang disampaikan Bu Risma ya kooperatif terhadap apa yang dilakukan penyidik KPK ini begitu. Ini sangat menarik kita amati begitu. Kenapa sekarang ini ya Mensos itu menjadi rebutan dan bahkan ya sering korupsi begitu ya. Jadi artinya wah ini tidak main-main dan tidak tanggung-tanggung begitu kan ya, karena banyak keterlibatan ini apalagi di era Covid, wah jor-joran sekali bantuannya begitu. Jadi ya KPK harus meminta bantuan kepada Bu Risma begitu kan. Dokumen-dokumen yang ada ya memberikan klarifikasi dan sebagainya begitu kan ya untuk membantu penegak hukum. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Riyad ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.